mungkin ada sumber yang mengatakan bahwa hanya mungkin dari zaman Nabi Sulaiman. Yang Gusti Kanjeng Ratu Kediri itu apa ya? Seperti melihat keteguhan hati dari Panembahan Senopati yang sangat kuat sekali. Yang ketiga adalah Kediri dan Prabu Jayabaya. Ini mitos Kediri. Ini mitos Mitos Kediri. apa nih? Kediri yang pertama adalah Kediri Kota Wingit atau sakral. Yang apabila pemimpin atau presiden yang melewatinya jika tidak jujur dan amanah akan lengser dari jabatannya. Itu dilengserkan atau Entah sebuah prosesnya kayak gimana kita nggak tahu. Yang pasti sih itu mitosnya kayak gitu. Jadi kisah ini bermula dari Raja Kelingkepung atau Kalingga. itu Raja Kediri? Itu kerajaan Kalingga. Kerajaan Kediri dan kerajaan Kalingga lokasinya di Kediri, cuman beda. Ada nama kerajaan. Ada nama kerajaannya. Nah, rajanya itu bernama Sri Kartikaya Singha dan beliau adalah suami dari Ratu Sima. Kalau kalian tahu Ratu Sima, namanya tadi suaminya Sri Kartikaya Singha. Itu ya raja-raja dulu kan namanya susah. Dan seperti saya bilang beliau adalah suami dari Ratu Sima. Ratu Sima itu adalah Hindu Buddha. Yang saya Nggak maksud kerajaan Hindu apa kerajaannya Buddha? Sih yang saya baca sih Hindu. Kerajaan Hindu. Jadi Ratu Sima itu salah satu penguasa yang moksa. Moksa itu adalah berpindah dari alam manusia ke alam gaib tengah-tengah. Berarti mati nggak mati dong? Itu dia. Jadi ibaratnya antara jin, jadi dunia antara jin dan manusia lah intinya. Yang pasti sih selain Ratu Sima ada beberapa raja lain yang moksa, mungkin nanti kita akan jelaskan lagi, mungkin kita akan bahas lagi, tapi asal mulanya adalah tersebut. Beliau Sri Kartikaya Singha ini beliau menyusun hukum pidana saat masa pemerintahannya dan bersumpah bahwa pemimpin yang jahat yang datang ke tanahnya akan lengser dan dijatuhkan dari jabatannya. Itu salah satu adalah mitosnya. Tapi pemimpin yang baik akan direstui tanah dan leluhur dan akan mendapatkan kejayaannya. Sekedar informasi, di antara para presiden kita sampai saat ini, siapa aja yang udah ke sana? Nah itu dia. Kenapa? Itu dianya? Maksudnya kalau kita sebutkan jangan baper ya. Ini maksudnya hanya beberapa informasi yang saya baca aja. Kalau misalnya saya salah, kalau misalnya kita salah, iya, kita mohon dimaafkan, karena memang nggak ada maksud ke situ. Tapi menurut data yang kami baca, semua presiden pernah berkunjung ke situ. Tapi ada yang enggak? Ada 2 yang enggak. Beliau adalah Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Tapi Ibu Megawati itu walaupun nggak ke sana lengser juga. Itu dia. Kan karena dia habis masa jabatan. Iya. Presiden Soekarno beliau pernah tinggal di Kediri. Jadi oke aman. Walaupun beliau bolak-balik ke Kediri, nyatanya kan lama lengsernya. Presiden Soeharto juga pernah ke Kediri, oke. Tapi kalau dalam saya 32 tahun ya? 32 tahun. Jadi berkuasa sama 32 tahun dan lengsernya pun beliau udah berulang kali ke Kediri sih. Tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya memang beliau lengser ya karena lain hal sih. Nah, yang ketiga adalah Pak Habibie. Beliau pernah memang ke Kediri. Tapi kan beliau tidak dipilih lagi. Ya, jadi bukan karena dia nerusin Pak Harto. Ya, maksudnya tidak terpilih lagi dan beliau memang pernah ke Kediri, tapi alasannya memang nggak apa-apa. Maksudnya memang itu karena beliau memang tidak dipilih lagi. Dan nggak nyalonin juga Iya. Sebenarnya. Dan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid ini yang paling viral adalah ketika beliau berkunjung ke pesantren Lirboyo di Kediri. Beliau membuka acara muktamar. Acara apa sih lupa mungkin acara di pesantren itu tersebut. Setahun kemudian beliau
dilengserkan karena ketika sidang tahunan MPR ketua MPR saat itu tidak menyetujui apapun alasannya, jadi beliau dilengserkan dan diganti oleh Bu Megawati. Mungkin karena Bu Megawati masih sebentar, beliau tidak sempat berkunjung ke Kediri. Kemudian dilanjut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau ini 2 kali selama 2 periode 2 kali ke Kediri. Berarti oke, nggak ada apa-apa kan? Beliau memang diganti. Udah wayahnya. Udah wayahnya, Emang habis masa jabatannya. Enggak, periodenya kan Iya. udah cuma 2 kali. Cuma 2 kali. Dan presiden yang terakhir saat ini adalah Presiden Pak Joko Widodo. Mungkin beliau memang belum sempat ya. Mungkin memang belum sempat. Jadi mitos itu sampai saat ini memang belum terbukti benar karena hanya mitos. Nah, juga mitos kan. Mitos kan namanya juga mitos. Terus soal Kediri lagi adalah Prabu Jayabaya. Ada apa dengan Prabu? Prabu Jayabaya ini salah satu raja yang sangat bijaksana, arif, berbudi pekerti, luhur, dan beliau itu sangat mengerti dengan keadaan rakyatnya. Beliau berkuasa di antara abad 1100 abad 11 lah, berarti tahun 1100-an Masehi ya, saya lupa tahun berapa. Nah, beliau ini sebelum moksa, beliau juga salah satu dari raja yang moksa. Sebelum moksa menghilang, Ternyata banyak raja yang moksa ya. kalau mau ditelusuri banyak. Prabu Siliwangi. Ratu Singa, Prabu Jayabaya, terus Prabu Brawijaya, terus Prabu Brawijaya. Brawijaya. Brawijaya 5 itu adalah Raja Majapahit. Kalau nggak salah Raja Majapahit keberapa deh. Intinya saat Raja Prabu Brawijaya itu mau moksa, keadaan Majapahit itu lagi genting-gentingnya. Kebetulan saat terakhir ada Prabu Brawijaya itu masuk Islam, makanya dia lebih memilih menyendiri. Kembali ke soal Prabu Jayabaya, beliau ini sebelum moksa pernah mengeluarkan beberapa ramalan yang sepertinya saat ini sangat relevan nih. Relevan, terbukti. Yang jelas adalah raja-raja Nusantara dulu itu bukan raja-raja sembarangan. Iya, betul. Beliau itu ibaratnya apa ya, orang yang paling dekat dengan Tuhan lah. Tapi kalau itu beliau itu memang raja yang bijaksana ya. Saya nggak tahu kalau beliau rajanya raja yang jahat. Intinya raja itu adalah sabdo pandito ratu, atau kalau misalnya kata kita mah titah raja itu biasanya kebukti. Jadi kalau misalnya ketika zaman dulu salah satu yang paling fenomenal adalah ketika Raja Majapahit yang perempuan, saya lupa namanya siapa, beliau lewat di sekitar kerajaan, kemudian ada salah satu prajuritnya yang bernama Gajah Mada mengatakan bahwa saya bersumpah bahwa saya tidak akan berhenti puasa sampai berhasil menyatukan Nusantara. Kemudian oleh raja yang perempuan tersebut diiyakan, dan akhirnya ya udah, Gajah Mada menjadi salah satu mahapati terbesar yang ada di Nusantara saat itu kan. Karena berhasil menyatukan Nusantara, terkecuali Kerajaan Sunda. Pati Gajah Mada juga bukannya moksa ya? Nah itu dia, Pati Gajah Mada juga moksa. Dengar kita mau. Dan soal ramalan Jayabaya itu ada beberapa yang saya tahu. Yang pertama, yang paling diingat adalah Jawa berkalung besi. Apa tuh artinya? Artinya adalah Jawa nanti bakal ada rel kereta api kalau sekarang. Ibaratnya kan. Udah banyak sekarang. Iya kan, makanya Jalur selatan sama jalur utara. ibaratnya dari timur ke barat kan udah Tembus soal besi kan. Salah satunya benar itu. Terus besok Yenuis anak kereta tanpa jaran. Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Jadi Mobil ibaratnya ya betul. Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, berarti mobil kan. Terus perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Perahu berjalan di angkasa, pesawat terbang. Terus pasar hilang kumandang. Aduh. Pasar kehilangan suara.
Online sekarang kebanyakan. Online. Sekarang semua serba online, marketplace. Online sekarang. Iya. Nggak ada yang teriak-teriakan Nggak ada lagi. lagi teriak-teriak. Terus bumi saya mengkeret. Bumi semakin lama semakin mengkerut. Pemanasan global kan sudah makin hancur kan. Ya betul. Terus sekilan bumi dipajaki, sejengkal tanah dikenai pajak. Ini berlaku sampai saat ini. Iya. Terus wong wadon nganggo pakaian lanang. Bencong. Orang perempuan berpakaian laki ataupun sebaliknya. Terus akeh janji orang ditetepi, banyak janji tidak ditepati. Manungso pada seneng nyala, orang-orang saling lempar kesalahan. Udah ada itu. Tuh. Sini sebenarnya banyak, cuman kalau kita sebutkan satu persatu ya nggak bakal selesai. Intinya adalah yang paling terakhir adalah yang saya tahu beliau mengatakan bahwa nanti saat semua terjadi kerusuhan huru-hara itu akan muncul yang namanya Ratu Adil. Jadi orang yang membereskan semuanya dan akan menjadikan Nusantara, saat itu belum ada Indonesia, Nusantara kembali jaya lagi. Siapa Ratu Adil? Sampai sekarang pun nggak ada yang tahu Ratu Adil itu siapa. Ratu ya bahasanya. Ratu, ya ratu kan ibaratnya seseorang yang memimpin. Iya. Dan ratu itu kan identik dengan wanita. Dia harusnya sih ratu dengan identik dengan wanita, tapi maksudnya bukan dengan wanita. Tapi ibaratnya biasanya kan kalau ratu itu bisa berlaku adil karena memang perempuan kan. Maksudnya adalah raja itu nanti bisa berlaku adil kepada siapapun. Itu adalah 3 mitos masyhur yang cukup fenomenal dari tanah Jawa. Walaupun diselipin dengan beberapa kisah sejarah sebenarnya. Tapi memang kalau kalian mau cari lengkapnya silakan kalian bisa cari sumber dimanapun. Kita juga menampilkan ini berdasarkan sumber. Kita hanya berbagi informasi ya. Informasi betul. Dan yang pasti apa yang kami sampaikan itu semua sudah ada datanya. Dan kalau misalnya ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena itu bukan kami bermaksud untuk mengucapkan kata-kata tersebut karena memang semuanya sudah dipikirkan kata-kata kami. Oke? Sampai jumpa di Triwom Channel minggu depan. Om.